Kalau menurut saya perempuan-perempuan muda, saya pikir teruslah berkarya. Ya, teruslah berkarya karena kita juga bisa setara dengan laki-laki dan jangan takut untuk terus berkarya sampai ke mimpi-mimpi yang diharapkan sering muncul karena semuanya itu ternyata kalau diizinkan oleh Allah mesti akan terjadi. Apa kabar Sobat Cuan? Ketemu lagi dalam acara Top Woman Talks bersama saya Anneke Wijaya. Dan seperti biasa di tiap episode Top Woman Talks kita selalu bertemu dengan wanita-wanita hebat yang berprestasi dan juga inspiratif. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Diana Kusumastuti selaku Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Ibu Diana, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Anne. Selamat datang Ibu di Top Woman Talks. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya meskipun katanya sebentar lagi harus keluar kota ya Bu. Oke, Ibu Diana, kalau kita mendengar Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenpu, ini kan sebenarnya identik dengan infrastruktur begitu, dan infrastruktur ini juga identik dengan dunia laki-laki. Tapi ternyata Ibu sebagai perempuan menempati posisi sebagai Wakil Menteri PU. Boleh dijelaskan Ibu seperti apa background-nya dan seperti apa suasana di sana? Mungkin Ibu lebih banyak ditemani dengan rekan-rekan kerja laki-laki? Iya. Kalau itu jelas ya, kalau kita lihat memang di Kementerian Pekerjaan Umum, dulu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memang kebanyakan dominannya adalah laki-laki. Tetapi saya sebagai perempuan, alhamdulillah ya, kita bisa berkarya di sana dan artinya tidak kurang ininya ya, artinya kita bisa berkarir bersama laki-laki yang ada di Kementerian PUPR. Ini sama halnya dengan keluarga saya karena saya 3 anak laki-laki dan tentunya kita bisa berkarya, kita bisa bersama-sama dan kita bisa seimbang ya. Kan yang dilihat itu bukan perempuannya seperti apa, tapi kompetensinya. Kemudian kita juga melihat bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kita juga bisa berkarya bersama-sama dengan mereka. Itulah yang mestinya harus kita lihat. Jadi jangan takut kalau kita perempuan bersama dengan dunia laki-laki, kita tentunya tidak bisa. Padahal sekarang kan ada emansipasi, ada gender dan sebagainya. Kita kan boleh dibilang setara dengan laki-laki. Jadi kita harus bisa bekerja sama setara dengan laki-laki. Baik, menarik kalau kita bicara soal kesetaraan gender. Kita tahu di budaya patriarki ini, Bu, kadang ini masih menjadi sebuah tantangan. Begitu banyak juga disebutkan oleh perempuan-perempuan di luar sana yang kadang-kadang tidak diperlakukan sama rata. Apakah Ibu pernah mengalami tantangan-tantangan seperti ini sebelumnya? Ya, kalau tantangan kesetaraan gender dulu memang iya ya, artinya kalau perempuan-perempuan nanti aja dulu deh, yang penting kan laki-laki dulu yang maju gitu. Nah, itu pernah terasa seperti itu, apalagi kalau perempuan mungkin seusia yang kayak Mbak ini kan bekerja masih ngurusin anak-anak, kemudian anak-anak ini juga kadang-kadang suka rewel, kemudian juga mesti butuh perhatian dari ibu-ibu yang mungkin masih muda-muda ya. Tapi di sini tentunya kita bisa ada keseimbangan waktu untuk menjaga supaya antara keluarga dan juga antara pekerjaan itu juga bisa seimbang ya itu. Dan kesulitannya misalnya perempuan nggak bisa bergerak lebih lincah, buktinya bisa kok ya kan. Perempuan harus pakai kain itu dulu, tapi sekarang kan kita sama-sama pakai celana panjang juga bisa, dan kita tidak ada kendala apapun menurut saya loh ya, saya pribadi, dan saya bisa bekerja sama dengan teman-teman walaupun di dunia infrastruktur yang tadi pertanyaan di awal, di lapangan kita juga bisa mengikuti sampai naik-naik sampai atas pun ya. Bangunan itu alhamdulillah masih bisa. Jadi menurut saya gender
masih bisa untuk bisa bekerja sama-sama. Baik, terutama dalam pengambilan keputusan untuk soal kebijakan nih Bu. Ibu pernah tidak sih merasa ini menjadi sebuah tantangan karena gender, Ibu harus bersuara lebih kencang untuk bisa menyuarakan sesuatu? Kalau perempuan itu kan, kalau menurut saya itu lebih tegas, lebih kuat juga kalau menurut saya, karena dia akan lebih detail dalam mengambil suatu kebijakan. Dan kayak saya, kadang-kadang bapak-bapak suka bilang gini, wah kalau sama ibu-ibu saya nggak berani ngelawan. Nah ini potensi saya, potensi yang rada ngeyel, rada ini, tapi kita ngeyelnya juga ada dasarnya. Ada logika yang mungkin bisa diterimanya. Tapi kalau enggak, ya enggak mungkin dong kita akan ngeyel, kita akan ini kalau tidak bisa membuat sesuatu untuk menjadi yang lebih baik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya masih bisa lah untuk mengambil keputusan, dasar-dasarnya ya. Perempuan menurut saya punya potensi juga untuk bisa mengimbangin tidak semuanya harus kebijakan itu laki-laki kan. Kebijakan perempuan saya pikir banyak sekarang. Ibu Sri Mulyani, Ibu Retno Marsudi itu kan contoh tokoh-tokoh wanita yang menurut saya pintar untuk mengambil keputusan untuk yang lebih baik. Lalu mungkin masih ada proyek yang saat ini sedang dikejar atau digenjot di Kemen PU yang menjadi fokus? Oh, itu ada memang. Kan tidak semua proyek pekerjaan itu harus selesai di akhir tahun. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya adalah multi-use contract. Artinya bisa melewati tahun karena memang dia lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, ini semuanya memang harus diselesaikan sama pekerjaan-pekerjaan yang kemarin yang masih berjalan ya, kayak Ibu Kota Nusantara itu masih banyak yang berlanjut ya untuk lanjut sampai dengan tahun 2025. Pekerjaan-pekerjaan jalan tol itu pun juga masih ada yang sampai berlanjut di tahun 2020. Bahkan ada pekerjaan kayak bendungan dan sebagainya lanjut sampai tahun 2026, 2000. Air minum itu juga ada pekerjaan yang harus selesai di tahun ini dan juga ada pekerjaan yang berlanjut. Nah, itu tetap. Tapi semuanya memang ada pengakhirannya di tahun 2024 ini yang harus dipertanggungjawabkan. Sampai berapa persen selesainya, sampai berapa persen yang bisa dilakukan pembayarannya, kan kira-kira seperti itu. Baik, pas banget nih Ibu mention soal Ibu Kota Nusantara. Mungkin banyak Sobat Cuan yang penasaran juga Ibu. Nih, kepancing juga nih saya ngomongin. Kira-kira sejauh apa prosesnya saat ini di IKN? Tadi kan Ibu sempat bilang sudah berapa persen. Kalau di IKN itu sudah berapa persen, Bu? Ya, kalau di IKN itu secara keseluruhan itu hampir 70%. Ya, karena kita membagi dalam batch 1, batch 2, dan batch 3. Tapi saya ambil secara average itu kira-kira 70%-an ya. 68, sekian lah, hampir 70%. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa 70%. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai 100%, yang kemarin juga sudah diresmikan, seperti misalnya Istana Negara, kemudian juga sudah diresmikan Taman Kusuma Bangsa, sudah diresmikan juga untuk Plaza Seremoni ya, itu udah selesai dan ini tinggal perawatan. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus berlanjut. Mungkin dalam waktu dekat ini yang bisa diresmikan juga bisa ya, Istana Garuda gitu. Air minum ya, kemudian itu air minum juga sudah selesai, bahkan sudah bisa dinikmatin air minumnya. Kemudian terkait dengan jalan tol itu satu sisi sudah selesai, itu sudah bisa dilewati ya. Kemudian juga bandara itu untuk jalur ininya juga sudah hampir 3 kilo, berarti sudah bisa nanti dilandasi oleh pesawat. Kemudian juga embung
Embung Sepaku Semoy yang nantinya juga bisa digunakan sebagai air baku, sumber air baku itu juga sudah selesai nih. Ini banyak yang sudah, tapi kan kita tetap terus membangun ya, seperti kantor-kantor untuk pemerintahan itu beberapa juga sudah kita lakukan dan hampir selesai, termasuk kantor Menko, kantor Otorita IKN. Nah, tetapi investor-investor kan juga sedang membangun juga di sana. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh Otorita IKN untuk hal tersebut. Baik, satu lagi mungkin yang menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tapi juga sorotan dunia ini adalah terkait dengan sustainability. Apakah menurut Ibu ini juga menjadi sebuah tantangan juga untuk bisa mewujudkan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas? Iya, tentunya iya Mbak ya, karena kalau kita lihat infrastruktur ini sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya diprioritaskan karena Indonesia ini kan terbentang luas ya, antara dari Sabang sampai Merauke, dan infrastruktur ini kalau kita lihat mungkin boleh dibilang masih belum merata, sehingga kalau saya berpandangan infrastruktur itu masih harus terus dilanjutkan dan tentunya yang sudah dibangun itu pun juga harus berkelanjutan. Jangan sampai nanti kita bangun terus kemudian juga nggak berkelanjutan sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi daerah-daerah lain misalnya jalan tol itu kan juga belum semuanya aksesnya. Ini jalan nasional itu pun juga tentunya harus belum semuanya bagus ya, artinya bukan semuanya bagus tapi belum semuanya ada jalan nasionalnya. Kemudian jalan-jalan daerah yang saat ini juga akhirnya ditangani oleh pemerintah pusat dengan melalui Inpres. Air minum pun juga belum semua daerah ini mendapatkan pelayanan yang bagus karena air minum juga masih perpipaan 22%, sedangkan untuk yang layak itu juga masih 90%, sehingga ya kita tetap harus turun untuk menyelesaikan kebutuhan dari masyarakat ini ya. Apalagi sanitasi ini kan juga targetnya adalah bebas buang air sembarangan 100%. Nah, ini pun kita lihat masih terus harus kita dorong. Ini adalah kebutuhan masyarakat yang memang harus kita dorong. Ya tentunya kalau kebutuhan dasar masyarakat ya APBN pemerintah juga harus turun. Tapi kalau ini yang besar-besar yang memang harus turun, kita juga harus bersama-sama dengan swasta. Kayak gitu. Ini banyak caranya untuk kita melakukan, bervariasi lah, menarik lah kalau. Baik, saya jadi kepancing lagi nih tadi Ibu ngomong soal swasta. Menurut Ibu kesiapan swasta sendiri seperti apa sih untuk bisa mewujudkan proyek-proyek yang sustainable? Ya, kalau memang tadi saya bilang bahwa mungkin kalau kita membangun secara keseluruhan dengan menggunakan dana APBN dengan kebutuhan yang sangat banyak sebetulnya itu juga nggak cukup kan ya. Dan kita harus kayak ibu anaknya kebutuhannya ini. Nah, mungkin nggak cukup gitu loh. Berarti kan kita juga harus cari gimana misalnya anaknya biar dapat beasiswa. Nah beasiswanya mungkin dari mana-mana. Sama halnya ini pemerintah Indonesia tentunya juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya kalau dengan APBN semuanya nggak cukup. Berarti kita swasta harus kita ajak. Ya, swasta harus kita ajak karena swasta ini juga punya potensi untuk bisa membangun. Baik, tadi Ibu mengambil perumpamaan seperti ibu dan anak-anaknya begitu. Ya, karena kita seorang ibu. Iya, karena Ibu seorang ibu. Boleh cerita sedikit Bu, Ibu memang anaknya ada berapa Bu? Saya anaknya ada 3, laki-laki semuanya, dan saya sudah punya cucu saya 1 perempuan. Cucu 1 perempuan, anak 3-tiganya laki-laki akhirnya semuanya dapat perempuan tapi cucu begitu ya Bu. Menantu juga ada. Oh iya, menantu juga. Boleh ceritakan sedikit Bu, Ibu gimana sih sebenarnya kalau di rumah apalagi membagi waktu antara mengurus negara nih dengan mengurus keluarga. Kadang-kadang kan ini juga yang selalu menjadi tantangan untuk mungkin Sobat Cuan yang saat ini baru memiliki keluarga dan memulai karirnya juga. Ya, memang mengurus keluarga penting dan harus ada waktu yang khusus yang memang diberikan untuk keluarga. Tetapi mengurus negara juga penting juga. Bobotnya kalau bilang sama. Ya, tapi bagaimana kita memanage agar duanya bisa berjalan bersamaan, ya kan? Itu yang sangat penting juga ya, supaya nanti kayak
wanita-wanita muda yang berkarir itu juga saya harapkan kalau ini harus keluar ya enggak juga sih, harus kerja ya enggak dong, mesti kan sama kan seperti itu. Sehingga di sini kita harus bisa lebih bijak untuk mengatur itu. Oke, kalau tadi Ibu sampaikan bobotnya sama nih untuk mengurus keluarga dan juga mengurus negara. Terus me time-nya kapan Bu? Apalagi banyak teman-teman Sobat Cuan Gen Z yang katanya butuh healing. Terus mental health-nya nanti gimana Bu kalau nggak ada waktu me time ini? Ada dong waktunya. Saya kadang-kadang meluangkan waktu. Kalau misalnya di hari Minggu ini tidak ada acara misalnya Sabtu Minggu gitu ya. Berarti Sabtunya kalau sudah ditambahkan untuk bekerja, berarti Minggunya saya bisa di rumah me time bersama keluarga. Kalau Minggunya dipakai, berarti Sabtunya saya harus bisa me time bersama keluarga, family time gitu. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu memang harus kerja terus, berarti nanti ya kita nanti deh pas liburan, kita kan pas Lebaran bisa pergi bareng-bareng, atau pas akhir tahun kalau ada kesempatan ya kita janjian, atau mungkin pas malam tahun baru misalnya gitu ya, kita di rumah aja bareng-bareng saling ngobrol, saling mungkin makan sedikit bakar-bakar dikit kalau tahun baruan kayak gitu ya. Ini mumpung deket tahun baru ceritanya kayak gitu. Tapi ya udah happy aja, sederhana, tapi kita bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa cerita. Itu kayaknya sudah benar-benar ini. Dan kalau dulu kadang-kadang saya kalau pergi ngajak anak-anak itu juga kadang-kadang saya ajak juga mereka ke proyek, gitu ya. Ya ini udah kebiasaannya mamah nih, mesti kita nanti diajak ke proyek ini. Tapi kan kita udah bersama-sama habis ngecek proyek, kemudian nanti kita jalan kan bareng-bareng juga. Nah itu variasinya juga gitu. Jadi biar seimbang lah. Mereka tahu dunianya mamahnya seperti apa, dan mereka juga bisa memahami seperti apa. Dan ketika sekarang dia juga kerja, dia juga bisa tahu kan ketika di proyek seperti apa. Kebetulan saya juga ada anak saya yang arsitek juga, ada saya yang satu teknik sipil ya. Jadi kan teknik mesin dia tahu lah caranya kerja mama seperti, akan juga mengajari juga tapi sambil kerja. Wah ini unik ya, ternyata anaknya Ibu ada yang arsitek juga. Apa memang diarahkan ke sana? Enggak, saya enggak ada ngarahin. Cuma kalau dia berminat ya monggo, kita kan support aja. Mau ke arsitek, mau ini saya support aja. Tapi suamimu juga arsitek? Arsitek juga. Artinya memang ini satu keluarga arsitek begitu ya Bu? Memang kalau suami saya memang satu angkatan, satu profesi arsitek juga. Cooper saya itu. Ya, begitulah. Wah, ini menarik ya untuk tahu apa sih perbincangan yang ada di saat makan malam. Apakah ngomongin soal gambar arsitektur atau ngomongin proyek-proyek arsitektur yang menarik? Kira-kira seperti apa Bu? Apa memang sering terjadi diskusi seperti itu di rumah? Ya, kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang juga bicaranya kalau tadi kan mah di sana pengen ada ini mah pengen ke sana ya, misalnya kan saya juga suka trekking, saya suka jalan-jalan kayak gitu, liburan besok apa mah ya. Tapi kalau arsitek perencanaan ya memang anak saya itu ini yang arsitek itu malah justru tidak banyak diskusi tentang arsitek dengan saya, dengan ayahnya. Mungkin kan generasi sekarang ini mungkin lebih cocok kalau ngobrol kayak gitu dengan temennya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas rumah ini gimana ya, bagus apa enggak ini kadang-kadang juga nggak. Tapi ya diskusi gitu boleh dong. Nggak sukanya seperti apa, nggak sesuainya seperti apa, tapi asal kita masih bisa diskusi. Baik, boleh Ibu cerita sedikit, kan tadi Ibu sudah sampaikan ketemu dengan suami ketika sama-sama mengambil jurusan arsitektur begitu. Lalu dari mengambil jurusan arsitektur hingga sekarang duduk di posisi Wakil Menteri PU, itu seperti apa perjalanannya? Perjalanannya dari arsitektur, ya kalau dari arsitektur saya cari kerjaan kan memang yang berbau-bau dunia konstruksi. Dulu pertama saya masuk kontraktor, ya kan, kontraktor. Kemudian saya keluar, saya cari konsultan. Kayaknya enak di pemerintahan. Tapi di pemerintahan pertama kali saya juga suruh baca-baca peraturan-peraturan kayak gitu. Oh berarti harus memahami peraturan. Saya sampai sekarang di mix juga itu.
Dan ternyata kalau di pemerintahan lebih bervariasi. Kalau konsultan hanya perencanaan gitu aja. Tapi kalau di pemerintahan, gimana caranya perencanaan, gimana caranya nyari duitnya, gimana kita bisa bertemu dengan orang, gimana saya bisa berseminar, bisa ini. Ternyata lebih variatif kalau menurut saya di pemerintahan. Dan kita juga tuntutannya lebih banyak. Karena masalahnya juga bervariasi juga kayak gitu. Nah inilah sampai sekarang akhirnya saya dari ngurusin program, kemudian ngurusin air minum, ngurusin masalah bangunan ya, sampai sekarang saya juga mengurusin semuanya itu, bahkan sekarang juga harus belajar terkait dengan masalah bendungan, sumber daya air, belajar juga tentang jalan, kan bervariasi. Dan itu menambah pengetahuan buat kita. Kita harus tahu semuanya. Baik, apakah lebih menarik kalau menurut saya? Prosesnya itu menantang untuk menantang Ibu? Sekali. Kalau menurut saya sangat menantang sekali. Ya kan, bayangin aja kalau ini, wah kamu orang kerjanya di PU berarti kan harus tahu ini, tahu ini. Kalau kita ditanya terus nggak bisa kan penasaran juga kan? Wah saya harus jawabnya cari. Dan gimana caranya? Nah, mau nggak mau supaya nggak malu ya saya harus belajar. Baik, dari faktor-faktor yang mungkin harus dioptimalkan, yang menurut Ibu harus jadi fokus untuk generasi muda nih di bidang industri dan konstruksi itu seperti apa, Bu? Saya sih berharap anak-anak kita sekarang ini yang sukanya hanya main gadget semuanya gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, dasar-dasar harus mereka tahu. Habis itu mereka saya harapkan juga melihat dunia luar, kira-kira harus seperti apa. Tuntutan-tuntutan dunia itu kan semakin berkembang ya. Sehingga tuntutan-tuntutan itu saya harapkan anak-anak itu ketika hobinya sekarang main gadget ya silahkan. Tapi harus tahu bagaimana lingkungan di sekitarnya. Bagaimana lingkungan sehingga itu akan menambah wawasan mereka untuk menambah pengetahuan-pengetahuan mereka. Kayak gitu. Dan yang penting anak-anak ini juga bisa saling bekerja sama. Kadang-kadang kalau udah ini dia terlalu individualistis ya gitu. Tapi saya pengen mereka juga bisa bekerja sama dengan yang lainnya, bisa lebih baik lagi. Itu menjadi tuntutan menurut saya. Baik, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh arsitek-arsitek muda saat ini agar pekerjaannya tidak digantikan dengan AI? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Itu sudah jadi tuntutan ya kan, karena kalau arsitek-arsitek itu dulu kan hanya menggambar mungkin 2 dimensi aja, tapi sekarang kan sudah dengan 3D. Bahkan kita sudah harus bisa mengisi ketika kalau pemeliharaannya nanti seperti apa. Kalau ini nanti terjadi misalnya ada ini seperti apa. Nah ini sudah dengan AI, dengan BIM, dengan ini harusnya sudah tahu. Jadi sudah ada kira-kira dengan digital tadi prediksinya ke depannya seperti apa. Nah ini harusnya dengan computerized, dengan komputer sudah lebih enak sekali kalau menurut saya. Sudah lebih mengetahui kira-kira kalau terjadi seperti ini, simulasi-simulasi itu kan sudah bisa terjadi dan bisa digambarkan melalui aplikasi, melalui dalam ini dengan komputer itu. Dan saya harapkan itu yang dipelajari, dan bahkan dengan inovasi-inovasi yang baru itu anak-anak muda juga harus lebih tertantang ya. Jangan hanya ini dengan mesin ini aja sudah ini ya udah kayak gitu aja. Jangan. Nanti kita hanya masuk dengan alat itu aja, dengan sistem itu aja, tapi kita nggak tahu perkembangannya harus seperti apa. Nah, itu yang menurut saya perlu dipelajarin juga, karena dunia arsitek itu kan bukan hanya nanti misalnya dengan BIM, dengan ini ketahui sempurna, tapi faktor-faktor kondisi di lapangan itu seperti apa. Berarti harus turun juga ke lapangan. Misalnya kalau heritage sudah 800 tahun kalau kita akan bangun dan sebagainya, kita harus langsung dibongkar aja. Kita bisa dimarahin orang, nggak bisa. Nah ini harus peka juga terhadap lingkungan. Jadi teknologi iya, peka terhadap lingkungan harus iya. Dan kedepannya kita juga harus tahu kira-kira harus bagaimana terkait dengan masalah dunia ke depan ini. Baik, tadi Ibu ngomong soal prediksi, saya kepancing lagi nih Ibu. Aduh, saya suka mancing ini kalau ini. Aduh. Saya jadi penasaran, Ibu sudah memprediksi nggak sih Bu sebelumnya Ibu akan diajak untuk duduk di posisi Wakil Menteri PU saat ini? Saya nggak kebayang jujur.
Saya itu hanya bekerja saja. Saya ya itu karir saya kan di dunia profesional di PU ya, mulai dari masuk, kemudian saya juga nggak kebayang dulu saya jadi kasih, saya nggak kebayang. So saya kok disuruh lagi jadi kasubdit, naik lagi, saya juga nggak kebayang. Terus saya kok disuruh jadi direktur, loh saya kok nggak kebayang lagi, ya saya ikutin aja sampai saya jadi dirjen. Terus kemarin juga, wah ini kamu ya ini teman-teman, wah kamu kok suka di TV dan sebagainya, wah kamu jadi menteri. Oh jadi menteri, gimana caranya saya ibu-ibu jadi menteri? Tapi alhamdulillah kemarin kok ya dipanggil juga untuk waktu Pak Prabowo itu saya ditelepon, saya diminta untuk datang dan ternyata kok saya dipilih ya. Saya sangat senang sekali, saya diberikan kepercayaan yang sangat besar ini dan mudah-mudahan saya bisa bekerja di dalam dunia infrastruktur yang memang sudah dari dulu kita lakukan dan mudah-mudahan saya juga bisa ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di Indonesia. Baik, boleh spill sedikit dong Bu, diteleponnya sama siapa sih Bu dan jam berapa? Karena kalau yang lain-lain katanya ada yang ditelepon malam-malam gitu sampai nggak sempat nyisir gitu. Kalau Ibu gimana? Saya ceritanya agak unik. Saya ditelepon waktu itu, saya masih ada ditelepon sama Mayor Teddy memang. Saya ditelepon di Jogja, waktu itu saya masih ada kegiatan Hari Habitat. Lagi riuh banget, ada band dan sebagainya. Aduh, Bu Diana di mana posisi? Saya di Jogja. Oh, kapan di Jakarta? Waduh, acara saya kan padat ya. Habis dari Jogja, saya mau ke Medan, saya mau ke ini. Loh, yaudah kalau gitu nanti saya hubungi lagi gitu. Ya, dah itu. Saya, waduh, siapa nih Mayor Teddy? Oh, ternyata. Ya, jadi Ibu belum tahu Mayor Teddy siapa? Ya, saya tahu, tapi yakin ini Mayor Teddy. Saya pernah ketemu sama beliau di IKN sih memang, tapi kan saya belum tahu nomornya beliau sama ininya belum beliau. Ya, tapi akhirnya saya ditelepon lagi ketika saya di Medan. Masih oleh Mayor Teddy? Mayor Teddy juga. Bu Diana posisi di mana? Di WA. Saya posisi di Medan. Jam berapa bisa di Jakarta? Waduh. Padahal itu ada peresmian stadion Sumatera Utara oleh Pak Jokowi waktu itu. Ya udah, kalau gitu siang bisa sampai Jakarta nanti. Ya udah, saya upayakan, saya go show. Sampai di Jakarta saya WA lagi. Saya sudah di Jakarta. Oke, siap-siap. Nanti saya sampai di Jakarta kalau nggak salah jam 12. Terus siap-siap nanti standby. Oke, standby. Jam 2 saya di WA lagi, Bu Diana posisi ini mana? Ya kebetulan saya di dekat ruangan saya itu di depan Kertanegara, jadi saya di kantor. Oke. Jam 2:30 di Kertanegara. Oh siap. Gitu. Ya alhamdulillah karena di depan ruangan saya itu adalah kantor Kertanegara, ya saya tinggal jalan di situ. Alhamdulillah. Unik sekali ya ceritanya ya Bu. Ini benar-benar waktunya sangat ini ya Bu, cepat begitu. Cepat. Oke, mungkin yang terakhir Bu Diana untuk Sobat Cuan yang ada di rumah, mungkin ada kata-kata inspirasi dari Ibu bagaimana supaya perempuan-perempuan juga mungkin suatu saat bisa bergabung di posisi yang didominasi oleh laki-laki dan bisa mendapatkan jabatan yang juga cukup ada di atas begitu, dan mungkin bisa ada di bangku ini juga nantinya di Top Woman Talks gitu. Ya, kalau menurut saya perempuan-perempuan muda, saya pikir teruslah berkarya. Ya, teruslah berkarya karena kita juga bisa setara dengan laki-laki dan jangan takut untuk terus berkarya sampai ke mimpi-mimpi yang diharapkan sering muncul, karena semuanya itu ternyata kalau diizinkan oleh Allah mesti akan terjadi. Itu maksudnya. Wah, luar biasa sekali. Semoga menginspirasi untuk Sobat Cuan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, sudah bersama kami di Top Woman Talks. Terima kasih Mbak, sama-sama, sampai ketemu. Dan salam untuk Indonesia agar lebih maju.
agar lebih maju. Baik. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Oke. Dan demikian sesi dialog kami di Top Woman Talks. Saya Anaka Wijaya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam cuan.